Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Sambil menunggu chapter terbaru Baki, ada baiknya kalau kita tengok sejenak kabar waifu kita semua, Retsu yang diisekai. Daripada banyak bacot, langsung aja kita cekidot. Di video gua yang sebelumnya, lantaran ketemu sama manusia kadal, si Retsu yang belum kapok mati pengen ngajak dia berkelahi. Tapi secara tiba-tiba seorang aki tua langsung lewat di antara mereka. Retsu pun langsung dibuat penasaran secara si Aki lewat tanpa bisa dirasakan. Dan bener aja, ternyata si Aki bukan orang biasa. Secara dengan enteng si kadal bisa dia mainin. Bahkan dengan tega buntutnya sampai dia putusin. Kemudian melihat tato si Aki kagak pakai basa-basi, si kadal langsung dibuat lari. Tapi si bocah langsung dibuat mengerti kalau ternyata si Aki adalah seorang legenda yang dijuluki sebagai seorang pemburu naga. Tapi romannya si Retsu udah mati masih belagu, karena secara tiba-tiba si Aki kagak berdosa, kepalanya langsung dia timpa. Tapi hasilnya di luar dugaan, karena secara goib si Aki hilang dari pandangan. Kemudian setelahnya Retsu yang matinya telanjang dibeliin pakaian. Dan yang lebih absurdnya, ternyata di isekai ada Kyuris juga. Si bocah nanya, "Woi Su, beli apa lagi nih?" Retsu pun mikir udah kayak orang dongo, lantaran dia merasa kalau ini dunia cukup bahaya. Makanya dia putuskan untuk membeli senjata. Ya udah nyoah. Tapi Retsu yang penasaran langsung nanya, "Lo bayarnya pakai apaan?" Ternyata dia bayar pakai kuiris di handphone yang dinamakan sebagai Magipon. Retsu seakan dibuat gak percaya, tapi dalam hatinya dia bertanya, "Ada VPN kagak ya?" Bahkan kemudian dari HP-nya si bocah langsung keluarin peta. Dan ternyata tempat ini bernama Berakhir K. Sambil ngeliatin peta, si bocah menjelaskan rute buat ke tempat toko senjata. Tapi lantaran tempatnya cukup jauh, makanya si bocah berencana buat sewa transportasi. Dan Retsu yang masih tahu diri langsung mengucapkan rasa terima kasih. Tapi ketika si bocah mau kembali belanja, ternyata HP-nya hilang tiba-tiba. Dan rupanya dicopet sama Saeb. Tapi baru aja mau diudak, secara ajaib si Saeb langsung nyelos ke dalam tembok. Tapi seketika itu juga sama si Retsu, temboknya langsung ditabok. Dan tampak di sana si copet lagi bersama satu orang lainnya. Dari kejauhan Saeb tampak mengatakan kalau dia minta untuk diselamatkan. Kemudian si cewek langsung berkata kalau tuh orang bakal dikirim ke surga pakai JNE. Tapi yang terjadi, tuh orang langsung dibakar dengan api. Dan hasilnya angus. Retsu langsung dibuat heran. Tapi sambil nyengir, si cewek mengatakan kalau cara mereka menghaluskan satu kehidupan cukup indah bukan? Kagak jebo lo. Dan ketika si bocah datang juga, si cewek gak jebo langsung berkata, "Lo cari ini ya." Retsu langsung dibuat paham kalau ternyata HP hanyalah sebuah pancingan. Tapi ketika sama bocah dia ditanyain secara bangke, HP-nya malah dirusakin. Dan bukannya mikir, tuh cewek malah cengar-cengir. Langsung aja gilir. Retsu yang kagak terima langsung berkata, "Woi bangsat, siapa lo?" Dan tuh cewek langsung mengatakan kalau namanya adalah Amakusa Shiro alias Tokisada. Dan mendengar namanya, si bocah tiba-tiba langsung terperangah. Karena ternyata tuh cewek juga seorang legenda. Secara dia adalah seorang pemberontak yang telah dihukum mati di zaman Edo. Kemudian kagak pakai basa-basi, si cewek gak jebo langsung ngeluarin api.
Tapi dengan cara kagak manuk akal sama si Retsu, tuh api langsung ditiup. Si cewek langsung dibuat heran. Gua juga heran, tapi bodoh amatan, namanya juga komik. Secara ternyata si Retsu bisa melawan api magic. Cewek gazebo yang masih penasaran langsung bertanya, pasti lo seorang pejuang juga. Tapi si Retsu malah langsung balik nanya, apa lo seorang pecudang juga? Seseorang yang mati setelah gagal mengejar mimpi. Tapi lantaran keinginan yang tinggi, makanya mereka diisekai ke tempat ini. Si cewek kembali nanya, emang nama lo Sokap bro? Dan dengan bangga si Retsu berkata, nama gua Retsu Kaiyo. Tapi bukan yang terkejut, si cewek malah langsung bingung. Lah siapa ya? Retsu kagak terima. Tuh cewek langsung disikut di dada. Bisa aja lo Su. Si cewek langsung dibuat crot. Retsu mengatakan kalau lo harus bayar apa yang udah lo rusakan. Kan bisa pakai yang lain. Retsu yang merasa udah pewek, tangannya kagak dilepas. Tapi secara tiba-tiba si cewek hilang seketika. Dan ujuk-ujuk muncul di belakangnya. Kagak pakai basa-basi, si Retsu langsung disembur api. Tapi dengan satset, Retsu langsung bisa menghindari. Bahkan sama si Retsu dia langsung diberi. Serangan Retsu bisa dia tahan, tapi hasilnya tangannya melengsor. Melihat apa yang baru aja dia lawan, Retsu langsung mengatakan kalau sihir sangatlah berguna, termasuk peret dan juga santet. Tapi secara tiba-tiba si cewek langsung berkata kalau lo juga bisa melakukannya. Karena katanya mereka pejuang gagal yang telah dikirim ke sini telah dianugerahi cheat skill oleh Tuhan mereka masing-masing. Karena di sini mereka ditakdirkan untuk saling mengalahkan. Tapi rupanya Retsu yang belagu malah nggak terima. Secara dia mengatakan kalau dia kagak biasa mendengar kata-kata begituan. Atau dengan kata lain, Retsu ingin berkata kalau dia nggak butuh hal seperti itu sama sekali. Tapi kemudian si cewek gaje kembali mengatakan kalau hanya ada satu pejuang yang bertahan yang bakal memiliki kemampuan yang telah dia dapatkan di sini. Secara katanya dia penasaran dengan apa yang terjadi saat dia telah dihidupkan kembali. Mendengar semua yang dia katakan, si bocah langsung dibuat heran. Secara katanya dia kagak tahu sama sekali kalau ada hal semacam ini. Makanya si bocah langsung bertanya, apa lo mau mencoba merubah dunia dengan cara yang curang? Retsu nggak terima, tapi si cewek kembali berkata, pasti lo punya seseorang yang pengen banget lo balas dendam. Iya kan? Ngaku aja deh. Bahkan dengan kepedean si cewek kembali mengatakan kalau semua yang dia ucapkan emang bener adanya. Dan sebenarnya Retsu juga menginginkannya. Tapi Retsu yang sosokan langsung berkata kalau semua yang lo katakan adalah omong kosong alias bacot. Retsu berkata lagi kalau di sini banyak monster dan juga orang-orang yang kagak manuk akal. Dan oleh karena itu justru sebaliknya di dunia ini dia merasa bahagia. Si cewek langsung nanya, jadi lo kagak mau ilmu? Kagak. Retsu berkata lagi kalau dia punya sebuah mimpi, yaitu 4000 tahun sejarah Cina. Dan lantaran lo juga, akhirnya gua dibuat mengerti dan punya satu tujuan. Gua akan kalahin semua penghuni di pulau ini, bahkan juga para pejuangnya. Dan gua bakal tunjukin kepada mereka sehebat apa kungfu Cina. Gaya lo pra. Mereka semua langsung dibuat heran. Tapi dengan bangga Retsu berkata lagi kalau itulah tujuan dari reinkarnasi. Kemudian sambil pergi cewek berkata kalau lo menarik juga, dan gua janji bakal inget nama lo. Lalu si cewek kembali berkata kalau kita akan segera bertemu lagi, tapi di sebuah arena. Dan bagaimanakah kelanjutan kisah si Retsu? Apakah si cewek akan dibuat KO lalu diajak ke Oyo? Ya kita asikin aja di video gua yang selanjutnya.